Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membacakan cerpen yang berjudul Sukra dan Sukra, karya oleh Ade Alwi. Saya Karmila. Saya Iga Putri Fauzia. Kami akan membacakannya. Sukra dan Sukro oleh Ade Alwi. Langit kelam dan senja lebam dalam guyuran hujan lebat. Kilat menjilat, sambung menyambung seperti ingin membakar langit. Halilintar bersaut-sautan tiada henti, bagai ingin membelah dunia. Kedinginan di halte bus senja itu, aku merasa benar-benar kecil. Pasrah oleh jeratan tepias hujan, atau sesekali di cipratan air yang dilandas ban-ban mobil. Angin berkesiur, lihat kian kemari. Terlintas dalam benakku, bagaimana jadinya jika aku disambar petir. Tubuh terbakar, hangus seketika, gosong, atau tiba-tiba air bah datang dan menghanyutkan tubuhku seperti sepotong kayu. Rasa sesal dan kesal menyeruak dalam dadaku. Betapa bodohnya dan tololnya aku. Bukankah aku seharusnya turun di 2 halte berikutnya? Kalau tidak melakukan tindakan tolol ini, mungkin aku sudah duduk sembari ngopi ditemani istriku di sebuah gubuk tempat kami mengontrak selama ini. Dalam badai petir seperti ini, mungkin juga aku sudah berada di tempat tidur bersama istriku, seorang perempuan yang tidak cantik tapi juga tak bisa disebut jelek. Dalam dingin apa saja bisa terjadi di tempat tidur. Seorang laki-laki sepantaran aku yang sejak tadi berdiri agak jauh mendekat. Aku bersiaga, khawatir juga kalau ia ingin mencari kehangatan bersamaku. Ia tak mungkin merampok aku karena tak ada sesuatu pun yang bisa dirampasnya dari aku. Di dompetku cuma ada 3 lembar uang 5 ribuan. Punya korek. Ia menyergapku sebelum aku sempat menggeser. Sebatang rokok siap dinyalakan. Kurogoh saku celana sebelah kanan untuk mengambil korek api lalu kuberikan kepadanya. Setelah menyulut rokoknya, laki-laki itu menyodorkan bungkus rokoknya kepadaku. Buru-buru kuucapkan terima kasih seraya mengambil bungkus rokok milikku dari saku belakang celana. Masih tersisa 2 batang. Ku ambil 1, agak meletot karena terduduki. Sesaat kemudian, asap rokok kami sudah terpilin-pilin menjadi satu untuk kemudian hilang menyatu dengan putihnya tempias hujan. Mau pulang? Laki-laki itu bertanya tanpa menoleh ke arahku. Aku berderhem. Aku salah turun. Seharusnya di 2 halte berikutnya. Kalau tidak, mungkin aku sudah sampai di rumah, kataku sembari menatap ke jalan. Senja makin lebam, hujan masih saja lebat. Genangan air mulai meninggi. Angin masih berkesiur. Aku bersidakel menahan dingin. Bekerja di mana? Laki-laki itu melanjutkan setelah melepas asap rokoknya untuk kesekian kali. Dulu di sebuah kantor, aku sengaja berbohong. Tapi aku dipecat. Perusahaan hampir pailit karena kelebihan karyawan. Sementara order menurun. Aku jadi korban. Sekarang nganggur, kerja serabutan, apa saja. Yang penting bisa makan. Lalu laki-laki itu tertawa kecil. Suaranya nyaris tak terdengar karena hujan begitu lebat. Tak jelas mengapa ia tertawa. Kalau mau, aku bisa bantu, kata laki-laki itu kemudian. Atau tepatnya, mungkin kau bisa membantu aku. Untuk pertama kali, aku menoleh ke arah laki-laki itu. Tubuhnya hampir tak berbeda dengan aku. Agak kurus, agak tinggi, hidung mancung, mata dan pipi cekung, rambutnya mulai banyak ditumbuhi uban, agak gondrong. Kerja apa? Aku bertanya sembari menggaruk-garuk dahi untuk menyembunyikan perasaan gembiraku. Kenalkan dulu, ujarnya seraya menyodorkan tangan. Namaku Sukra. Sukro, aku menyebut namaku. Laki-laki itu tiba-tiba terbahak. Nama kita hampir sama ya. Aneh juga, tapi itu tidak penting. Yang penting kau mau bekerja sama. Setelah itu kami jadi lebih akrab. Kami ngobrol hingga senja hilang dan sinar merkuri mulai memunculkan siluet. Dan hujan tiris. Ketika aku akhirnya melangkah meninggalkan halte bus itu, terus teriak ajakan Sukra. Kita merampok, katanya getas. Aku kaget. Sukra tertawa. Kita merampok orang kaya, karena umumnya orang kaya pun merampok. Uang mereka pun belum tentu uang halal. Ada yang hasil korupsi, ada yang curang dalam berdagang, macam-macam lah. Kita ambil barang sedikit dari mereka. Mereka pasti tidak jadi jatuh miskin. Uang mereka banyak sekali. Tak kuceritakan pertemuan tak terduga dengan Sukra itu kepada istriku. Tak ada gunanya.
Lagi pula, istriku selama ini tak pernah mau tahu apa pekerjaanku. Baginya yang penting aku pulang membawa uang. Seperti hari ini, meski cuma 15 ribuan, malamnya meski dingin menyungkup, aku jadi tak bisa tidur. Gelisah saja, ajakan laki-laki itu terus menggodaku. Istriku di sebelahku sudah terlelap. Dalam remang melihat wajah pasrahnya. Kadang-kadang kasihan juga aku melihat wanita ini. Di antara 4 saudaranya, hidupnya hanyalah yang paling susah. Kakaknya, seorang wanita, menikah dengan seorang juragan beras. Adiknya, laki-laki, bekerja di sebuah perusahaan cukup besar. Entah di bagian mana, yang pasti hidupnya tak pernah kelihatan susah. Ia memiliki sebuah mobil dan 2 sepeda motor. Si bungsu, perempuan, menikah dengan seorang polisi. Hidupnya juga tak kelihatan susah, malah yang paling makmur. Merampok, tak mungkin kulakukan pekerjaan itu. Aku terlalu pengecut untuk melakukan perbuatan penuh risiko itu. Bagaimana kalau yang punya rumah terbangun, lalu terjadi perkelahian, lalu aku terluka, atau bagaimana kalau aku tertangkap warga? Bisa babak belur, bisa juga dibakar masyar. Esoknya aku bekerja tanpa gairah. Hari itu, tugasku memasang pompa air. Supir, teman sekerjaku, sampai jengkel karena setiap kali mengangkat pipa yang akan ditancapkan ke perut bumi, kulakukan dengan setengah tenaga. Sebentar-bentar aku juga minta istirahat. Ku bilang, badanku kurang enak. Sukra tiba-tiba muncul lagi ketika aku sedang duduk berteduh dengan seplastik air dingin di tanganku. Untuk apa kau bekerja keras kalau sebenarnya ada pekerjaan lain yang jauh lebih ringan dengan penghasilan yang jauh lebih besar? Kata Sukra sembari mengumpulkan asap rokoknya. Merampok itu bukan pekerjaan ringan, Sukra. Jawabku sinis. Sukra mengakak. Kalau kau takut merampok, aku bisa memberimu pekerjaan lainnya. Ada banyak pilihan pekerjaan, Sukro. Itu kalau kau mau. Kalau tidak, selamanya hidupmu susah, selamanya miskin. Aku diam saja. Semilir angin membelai dan menyejukkanku. Kalau kau mau, Sukra meneruskan kalimatnya. Jadi pengedar, misalnya, ada ekstasi sabu-sabu, ganja, atau apa saja yang dibutuhkan konsumen. Pekerjaan itu cuma merusak bangsa sendiri, Sukra. Aku membentak. Sukra mengangkat lagi. Kalau bukan kita yang melakukannya, orang lain yang mengambil alih. Sama saja, apa salahnya justru kita yang mengambil kesempatan itu? Kesempatan merusak orang lain, merusak bangsa sendiri. Sudahlah, kalau kau memang tak tertarik. Sukra membanting rokoknya, lalu beranjak pergi dengan membawa derai tawarnya. Sukra muncul lagi di hari ketiga ketika aku makan siang di sebuah warung Tegal. Ia langsung duduk di sebelahku. Tanpa basa-basi kepadaku, ia ikut memesan makanan. Diajak merampok enggak mau, jadi pengedar enggak mau, jadi maumu apa? Sukra berkata kepadaku, agak berbisik. Aku diam saja. Oh iya, nanti malam kalau kau mau, aku ada pekerjaan untukmu. Bukan merampok, bukan juga pengedar. Jadi apa? Aku punya tamu, 5 turis Jepang. Mereka mau ke Bali besok sore. Mereka butuh teman wanita. Bisa kau carikan? Bayarannya besar, oh. Upahmu 100 ribu untuk setiap satu perempuan. Ini tanpa resiko. Kau bisa cari banyak tempat di Jakarta ini, kata Sukra. Lalu disebutnya nama sebuah hotel tempat di mana aku bisa menemuinya. Itu pekerjaan haram, kataku singkat membawa Sukra tertawa. Haram? Iya, mungkin kau benar. Tapi, cobalah berpikir sedikit lebih rasional, Sukro. Setiap hari kau bekerja keras untuk hasil yang pasti tak sepadan. Hanya cukup untuk makan, itu pun mungkin pas-pasan. Nah, kalau kau ambil pekerjaan yang kutawarkan ini, dalam beberapa jam saja kau sudah mengantongi uang 500 ribu. Apalagi kalau pekerjaanmu bagus. Setiap pekan aku pasti punya tamu orang asing, dan mereka membutuhkan wanita-wanita penghibur. Jadi, setiap pekan kau bisa membawa pulang lebih banyak dibandingkan apa yang sudah kau peroleh selama ini. Buru-buru kutinggalkan Sukra di warung Tegal itu. Ia mengangkat seperti biasanya seraya meraih tanganku, menahanku dengan paksa. Tenang dulu, oh, mau kemana kau? Baiklah, kalau kau tak mau menerima tawaranku, tapi setidaknya kita bisa ngobrol-ngobrol.
terpaksa duduk lagi, mendengar celoteh Sukra tentang hidup enak dengan jalan pintas, merampok, jadi pengedar, jadi mengkelah wanita. Kali ini entah apa lagi yang akan ia tambahkan dan cokokkan kepadaku di warung Tegal yang kecil dan pengap itu, tempat di mana aku bisa menjejalkan makanan ke perutku sampai kenyang hanya dengan uang 5 ribuan. Aku mengambil sebatang rokok. Sebelum sempat menyalakan, seorang perempuan setelah bayar duduk di sebelah kiriku. Terpaksa aku menggeser sedikit, memepet Sukra. Rokok tak jadi dinyalakan. Tak enak juga melakukan asap rokok di tempat itu, dan di sana ada seorang perempuan. Sudah lama kau bekerja seperti sekarang? Sukra yang mulai lagi percakapan. Sudah kubilang setelah dipecat dari sebuah perusahaan, sahutku ogah-ogahan. Sukra ketawa kecil. Maaf, aku lupa. Selepas makan, Sukra membawaku ke sebuah tempat di bawah pohon mahoni di seberang warung Tegal tempat kami barusan makan. Aku sebenarnya ingin diburu-buru berpisah darinya, tapi ia bilang masih ada satu peluang bagiku untuk mengubah hidupku menjadi lebih baik. Ia baru akan membiarkan aku pergi setelah mendengarkan tawarannya. Kau tolak pun tak apa, tapi sebaiknya kau dengarkan dulu. Siapa tahu kau tertarik, katanya meyakinkanku. Di bawah pohon mahoni yang daunnya menentukan dan menyejukkan itu, kami kemudian duduk berdua di dua batu besar berhadap-hadapan. Aku punya tawaran pekerjaan lain yang sangat menyenangkan, tak begitu berat. Secara fisik kau juga mungkin akan mendapatkannya. Kenikmatan selain juga menerima bayaran yang sepadan. Sukra memulai serangannya. Aku cuma terdiam. Wajahmu cukup ganteng, apalagi kalau sedikit kau rawat dan muda. Sebagai pekerjaan kasar, kau juga berotot. Kurasa pekerjaan ini cocok untukmu. Lagi pula, kau tak perlu bekerja setiap hari atau setiap malam. Kau hanya bekerja bila tenagamu benar-benar dibutuhkan. Sebelum atau sesudah menunaikan tugasmu, kau bisa tetap berkumpul bersama istrimu. Aku masih saja bungkam, tetap belum dapat kutebak kemana arah bicaranya. Kau tahu pekerjaan apa yang aku maksud? Sukra seperti memaksa aku bicara setelah terus-menerus diam mendengarku. Aku menggeleng. Aku punya dua klien. Yang pertama seorang wanita setengah bayar, cantik, janda, kaya, kesepian. Kau bisa bekerja untuknya. Mungkin 2 kali seminggu, mungkin juga seminggu sekali, tergantung kebutuhannya. Tapi gajimu tetap tiap bulan, tidak tergantung pada seberapa banyak kau bekerja. Kau bahkan tetap menerima gaji, andai klienku ini ke luar negeri dan kau tak bekerja dalam sebulan. Atau bisa juga dia mengajakmu ke luar negeri. Sebelum aku berkata-kata, Sukra melanjutkan. Yang kedua adalah seorang pria. Usianya mungkin 2 atau 3 tahun lebih tua darimu. Ia masih membujang. Ia tak suka wanita. Ia menyukai sesama jenis. Nah, kau juga bisa bekerja untuknya. Tidak setiap hari juga. Dan kau bisa mengambil klien itu yang wanita saja atau yang pria saja. Boleh juga kedua-duanya sekaligus kalau kau mau dan mampu. Gajimu pun jadi 2 kali lipat. Kedua-duanya kerjaan haram. Aku berkata ketus. Sukra tertawa. Mengapa bukan kau saja yang melakoninya? Sukro, aku menolongmu. Aku malaikat penolongmu. Semua pekerjaan yang pernah kutawarkan kepadamu itu sudah kulakoni. Sekarang aku mau berbagi denganmu. Itu saja. Aku tidak tertarik. Berkata begitu, aku buru-buru meninggalkan Sukra tanpa menoleh. Sukra berteriak, tunggu. Tidak, kau setan, bukan malaikat. Aku berteriak dan lari sampai terengah-engah. Ada apa, Mas? Istriku menguncang-uncang tubuhku. Aku terbangun, masih terengah-engah. Kunyalakan lampu kamar. Kuteguk air putih untuk menenangkan diri. Lalu kulihat diriku pada cermin di kamarku. Di cermin itu kulihat wajah Sukro. Perigi Tanah Kusir, Desember 2006. Baiklah, itulah cerpen dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.